apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah penggusuran, warga terlibat adu mulut dan adu bentrok dengan Satpol PP di Kabupaten Deli Serdang. Miris, 1 harimau Sumatera di Medan Zoo mati. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sapa pendukungnya di Sumatera Utara. Di lokasi lainnya, Prabowo Subianto berkunjung di pondok pesantren di Lamongan dan Jombang, Jawa Timur. Penggusuran lahan untuk pembangunan sport center di Kabupaten Deli Serdang kembali dilakukan. Masyarakat yang mendirikan gubuk dan rumah di area tersebut terlibat adu mulut, bahkan adu dorong dengan petugas Satpol PP. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, kembali melanjutkan penggusuran di area pembangunan sport center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis. Saat proses penertibannya, warga yang tidak terima terlibat adu mulut, bahkan adu dorong dengan petugas hingga ke badan jalan lintas menuju Bandara Kuala Namu. Sejumlah gubuk satu persatu dirubuhkan dan ditertibkan petugas. Rencananya area ini akan dibangun sport center untuk wilayah Sumatera Utara. Salah satu warga mengatakan petugas Satpol PP yang datang ke lokasi langsung merubuhkan gubuk yang didirikan warga untuk menjaga kebun. Bahkan kayu-kayu dan papan dari bangunan gubuk yang telah dirubuhkan pun juga ingin dibawa petugas. Sudah daripada bentrok dan tidak ada juga sampai hari ini, sampai detik ini tadi, kami semalam mendirikan daripada posko ini lagi, mereka tidak ada memanggil kami untuk mediasi. Jadi apalah bisa kami supaya bisa kami berbicara dengan Kadispora, kami bangunlah lagi posko ini. Dia tadi sempat bilang dikasih waktu berbicara 10 menit. Sebelum 10 menit mereka sudah bergerak untuk menumbangkan. Jadi setelah sudah ditumbangkan tadi, papan-papan pun yang ada di situ mau semua diangkatin. Jadi kami bermohon tadi supaya jangan diangkatin, namun mereka tetap mengangkat daripada papan-papan. Setelah merubuhkan bangunan gubuk tersebut, puluhan petugas Satpol PP langsung meninggalkan lokasi. Tidak ada keterangan resmi apapun dari pihak pemerintah terkait penertiban yang dilakukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Pelaku penganiayaan ayah dan anak di Kota Tebing Tinggi ditangkap Polsek Rambutan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membacok korban karena dendam. Tersangka Yusrianto alias Anto, warga Jalan Leda Sujono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, ditangkap polisi usai melarikan diri karena telah menganiaya ayah dan anak. Kedua korban dibacok tersangka di Jalan Gelatik, Kelurahan Pinang Mancung, Kota Tebing Tinggi pada Minggu sore lalu. Penangkapan tersangka dilakukan pada Selasa pagi lalu di Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka nekat melakukan pembacokan karena dendam dengan korban yang selalu tidak membayar honor pelaku selama bekerja. Motif tersangka melakukan penganiayaan adalah karena sakit hati. Yang awalnya tersangka dengan korban ini ada kerjasama membuat tengkuaran. Itulah motif sementara ini yang dari hasil penyelidikan kita. Sedangkan kronologisnya, kejadian itu adalah ketika ketika tersangka melintas di depan rumah korban, oleh korban kemudian menyetop tersangka. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, sehingga terjadi penganiayaan tersebut. Kini tersangka ditahan di Polsek Rambutan, sementara barang bukti parang masih dalam pencarian karena dibuang tersangka usai kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana paling ringan 5 tahun kurungan penjara.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. 2 dari 3 bajing loncat yang mencuri 1 goni gula dari dalam truk di Jalan Kayu Putih, Kota Medan ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Labuhan. Penangkapan ini berdasarkan dari video amatir yang viral di media sosial. Satria dan Ajun Kurniawan, warga Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, ditangkap tim Reskrim Polsek Medan Labuhan. Keduanya ditangkap usai mencuri 1 goni gula dari dalam mobil truk di Jalan Kayu Putih, Kota Medan. Para pelaku ditangkap petugas saat sedang menunggu mangsanya di lokasi yang sama. Setelah menjalani pemeriksaan dan tes urin, kedua pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba. Modusnya, para pelaku mencari sasaran truk-truk pengangkut sembako dari luar daerah dan sudah dilakukan selama 6 bulan. Kita lakukan tes urin, hasilnya positif pengguna narkoba. Kemudian dari hasil pemeriksaan, mereka mengakui bahwa mereka sudah kurang lebih 6 bulan melakukan aksinya dengan motif mencari sasaran truk-truk yang dari luar kota. Kemudian mereka naik langsung ke atas. Nah, peran ada yang mengambil, ada yang menampung. Jadi mereka ini ada 3 orang, saat ini 2 yang sudah kami amankan. Kini polisi masih mengejar 1 pelaku komplotan bajing loncat yang melarikan diri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jauh dari kesan nyaman, Medan Zoo, kebun binatang Medan yang dikelola perusahaan daerah pembangunan Kota Medan kini tidak terawat. Ironisnya, seekor harimau Sumatera Utara berusia 11 tahun bernama RH mati di kebun binatang. Kematian RH, harimau Sumatera berusia 11 tahun, terjadi pada Senin 6 November lalu. Sebelumnya, RH menderita sakit hingga mengalami malnutrisi. 5 hari sebelum kematiannya, RH tidak lagi mengonsumsi makanan. Ya, awal-awalnya nggak mau makan. Lemas lah yang pastinya, Pak. Berat badannya turun atau seperti apa, nampak kurus? Ya nampak kurus sih, karena memang nggak mau makan ya kan. Tapi sudah diobati oleh tim dokter di Udah ditangani. Sebelum meninggalnya udah ditangani intensif lah. Kematian RH yang merupakan satu dari 13 koleksi harimau di Medan Zoo dikaitkan dengan kondisi Medan Zoo yang tidak terawat. Sejumlah kandang satwa tampak ditumbuhi gulma dan ilalang. Ruas jalan di areal Medan Zoo juga terlihat tidak menyisakan jejak lintasan pengunjung. Lapak-lapak pedagang di banyak titik tampak rubuh ditinggalkan pemiliknya. Wali Kota Medan 2010 hingga 2015, Rahutman Harahap, mengaku prihatin atas kondisi ini dan berharap Medan Zoo mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Medan. Secara umum saya lihat kebun binatang kita ini, jujur saya katakan, saya memperhatikan. Kalau tidak mungkin dari hasil orang yang masuk kemari itu bisa dibenahi ini tanpa adanya modal, penyertaan modal dari pemerintah daerah. Coba kita lihat sampai kita jalan-jalan setapak nggak ada yang beres lagi. Sudah rumput di mana-mana, dari mana dananya? Karyawannya dari mana? Saya mohon kepada Pak Wali Kota, ini untuk menjadi perhatian khusus. Karena ini kebanggaan masyarakat Kota Medan. Tolonglah, apakah melalui pihak ketiga investor yang masuk membela ini atau dengan kebijakan pemerintah kota. Sementara kematian RH telah dikoordinasikan dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Bangkai harimau akan dinekropsi serta diambil sampelnya untuk dianalisa di laboratorium guna mengetahui penyebab kematian harimau Sumatera RH. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.